Halo, kita kembali lagi di seri pembelajaran membuat persamaan garis lurus. Hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu tentang membuat gradien. Setelah kita mengerti gradien, langkah selanjutnya yang kita perlu mengerti adalah bagaimana cara kita membuat suatu persamaan garis dengan memanfaatkan gradien tersebut. Untuk membuat persamaan garis, biasanya kita bisa memulai dari memiliki satu titik dan gradien. Atau opsi kedua adalah jika kita memiliki dua titik. Kita akan membahas pendekatan pertama terlebih dahulu. Untuk pendekatan pertama, misalkan kita memiliki contoh ada sebuah garis yang dibentuk oleh satu titik yang dilewati dengan kemiringan tertentu. Titik ini akan kita namakan X1 dan Y1. Dan gradiennya menggunakan notasi M. Untuk yang seperti ini, persamaan garis bisa dibentuk dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kita akan mencoba melihat contoh soalnya. Misalkan, kita menemukan soal seperti berikut. Kita disuruh mencari suatu persamaan garis yang memiliki gradien sepertiga dan melewati titik 1,6. Untuk yang seperti ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu fitur apa saja yang diketahui dari soal ini. Contohnya di sini, sepertiga adalah gradien. Lalu titik yang disebutkan merupakan koordinat X1 dan Y1 yang kita butuhkan. Dengan demikian, kita bisa langsung menggunakan rumus yang tadi ada di atas untuk menjawab soal seperti ini. Yang sekarang kita perlu lakukan adalah memasukkan angka-angka yang ada pada diketahuinya ke dalam tempat yang seharusnya. Y1-nya kita gunakan 6, gradiennya sepertiga, lalu X1-nya sama dengan 1. Ini bisa diidentifikasi dari tempat-tempat berikut. Sekarang kita tinggal menghitung. Untuk yang seperti ini, sama seperti sebelumnya, jika ada pecahan, kita biasakan kalikan dengan KPK dari penyebut yang ada. Dalam kasus ini, hanya ada 3. Kita kalikan kedua ruas dengan 3. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa bawa semuanya ke dalam satu ruas. Dalam kasus ini saya akan bawa ke ruas kanan. Nah, begini hasil yang didapatkan. Mudah bukan? Ini adalah pendekatan yang kita gunakan jika kita sudah memiliki koordinat dan juga gradiennya. Lalu bagaimana jika kita memiliki dua titik? Sebagai contoh, di mana ada dua titik yang diketahui dan kita diminta untuk mencari persamaan garisnya. Kita bisa menggunakan dua pendekatan dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah menggunakan rumus yang persis sama dengan apa yang sudah kita kerjakan baru saja. Untuk mencapai itu, kita perlu menggunakan rumus gradien terlebih dahulu supaya gradien antara kedua titik ini bisa kita temukan. Saya akan menggunakan ini sebagai X1 dan Y1, lalu ini sebagai X2 dan Y2. Langkah pertama yang kita perlu kerjakan adalah menemukan gradien dari garis ini. Rumus ini telah kita bahas pada sesi video sebelumnya. Di sini kita akan menghitung dengan angka-angka yang ada di sini. Kita mendapatkan bahwa gradiennya adalah 1. Setelah mendapatkan gradien, baru kita bisa kembali menggunakan rumus yang sebelumnya kita gunakan di contoh yang tadi.
kita bisa langsung menggunakan X1Y1 yang merupakan min 2,5. Hati-hati dengan tanda. Saya mendapatkan angka-angka ini dari tempat berikut. Lalu kita lanjutkan penghitungannya. Saya bawa semua ke ruas kanan, dan saya menemukan ini sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Ini adalah pendekatan pertama yang kita bisa gunakan. Lalu bagaimana dengan pendekatan alternatifnya? Ada satu metode lagi yang bisa kita pakai untuk mengerjakan ini, yaitu dengan menggunakan satu rumus baru yang bisa cukup membantu. Tapi jika teman-teman tidak ingin terlalu banyak menghafal rumus, saya rasa rumus yang pertama yang sekarang kita pakai di cara ini dengan contoh sebelumnya sudah cukup. Tapi ada satu cara alternatif yang saya bisa sarankan juga. Cara ini juga akan memberikan kita jawaban persamaan garis langsung jika dua titik yang dilalui oleh persamaan garis itu diketahui. Hanya saja cara ini saya kadang kurang menyarankan, karena informasi yang kita dapatkan hanyalah sebuah persamaan garis secara langsung. Sedangkan jika kita menggunakan cara yang sebelumnya, kita jadi menemukan gradien terlebih dahulu, dan itu akan membantu ketika soal ini menanyakan lebih dari persamaan garis. Jika soal meminta gradiennya juga, kita langsung mendapatkan semua jawaban yang dibutuhkan. Tapi kita akan coba hitung dengan cara yang kanan supaya teman-teman juga bisa lihat bagaimana ada cara alternatif untuk mengerjakan ini. Di sini saya akan menggunakan angka-angka yang ada sesuai label X1Y1 dan X2Y2. Lagi-lagi hati-hati dengan tanda, karena jika negatif ketemu negatif lalu kita melupakan tanda itu, kita bisa membuat kesalahan penghitungan, karena melupakan tandanya harus menjadi positif. Karena kedua penyebut bernilai sama, kita bisa menghapus dengan mengalihkan 3 ke kedua ruas, atau yang biasa kita suka bilang dengan dicoret. Sama seperti tadi, kita bisa bawa semuanya ke ruas kanan sekarang. Nah, hasil yang kita dapat masih sama dengan yang kiri. Cara di kanan bisa terlihat lebih simpel dan sedikit lebih pendek. Dalam kasus ini 2 baris lebih pendek. Dalam kedua cara ini tidak ada cara yang lebih benar, dan saya menyarankan teman-teman bisa melihat dan menguasai keduanya, tergantung kebutuhan. Jika harus memilih hanya satu, saya menyarankan pilihlah cara yang di kiri, karena ini akan lebih membantu dalam lebih banyak keadaan. Semoga ini bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.